Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sejarah bersama Bu Maya. Materi pelajaran sejarah peminatan kelas 11 kali ini mengenai kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Dan 4.1 yaitu menyajikan hasil analisis tentang kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan atau media lain. Nah, perlu kalian ketahui, kerajaan maritim masa Hindu-Buddha itu terdapat kerajaan mencakup Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai Kerajaan Kutai. Nah, sebelumnya kalian kan sudah mengerjakan membuat silsilah keluarga mengenai keluarga kalian sendiri. Nah, hasilnya pun Ibu lihat sudah cukup baik ya. Kalian sudah bisa menjelaskan mengenai silsilah keluarga kalian sendiri terlebih dahulu sebelum kalian mempelajari lebih jauh mengenai silsilah kerajaan maritim masa Hindu-Buddha dan Islam untuk selanjutnya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kutai. Nah, coba kita lihat di sini Kerajaan Kutai. Latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat kota Tenggarong. Diperkirakan Kerajaan Kutai berdiri pada abad 4 Masehi. Prasasti tersebut didirikan oleh Raja Mula Warman. Bukti sejarah tentang Kerajaan Kutai adalah ditemukannya 7 prasasti yang berbentuk yupa atau tiang batu. Tulisan yupa itu menggunakan huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Nah, coba kita lihat di sini. Adapun isi prasasti tersebut menyatakan bahwa raja pertama Kerajaan Kutai bernama Kudungga. Ia mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disebut sebagai Wangsakerta atau pendiri keluarga. Setelah meninggal, Aswawarman digantikan oleh Mulawarman. Penggunaan nama Aswawarman dan nama-nama raja pada generasi berikutnya menunjukkan telah masuknya pengaruh ajaran Hindu dalam Kerajaan Kutai, dan hal tersebut membuktikan bahwa raja-raja Kutai adalah orang Indonesia asli yang telah memeluk agama Hindu. Bisa kalian lihat pada gambarnya, yaitu yupa yang berbentuk batu dalam tulisan di batu ya. Nah, kemudian di sini perkembangannya yaitu letak geografis Kerajaan Kutai sendiri berada menjorok ke daerah pedalaman, sehingga menyebabkan Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik sebagai persinggahan bagi para pedagang dari Cina dan India. Hal inilah yang menyebabkan pengaruh Hindu masuk ke Kutai, serta membuat kegiatan perdagangan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai. Nah,
Coba kita lihat di sini cukup banyak ya memang raja-raja yang berkuasa saat itu di kerajaan Kutai. Yang pertama ada Maharaja Kudungga yang dikenal dengan gelar Anumerta Dewa Warman. Kemudian Maharaja Aswawarman atau anak Kudungga, Maharaja Mulawarman, Maharaja Marawijaya Warman, Maharaja Gajayana Warman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Layanaga Warman, Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Nalapanaratunga, Maharaja Kadingga Warman Dewa, Maharaja Indra Marwan Dewa. Kemudian dilanjutkan ada Maharaja Sanggawarman Dewa, Maharaja Chandrawarman, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Gunaparana Dewa, Maharaja Wijayawarman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulya Putra, Maharaja Nala Pandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, dan yang terakhir Maharaja Dharma Setia. Namun yang sering dibahas biasanya hanya keluarga besar ya termasuk Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Itu saja yang biasa sering dibahas. Kemudian masa kejayaan kerajaan Kutai itu berada pada masa pemerintahan Mulawarman. Kenapa Mulawarman? Karena hal ini dibuktikan dengan pemberian sedekah kepada kaum Brahmana berupa 20.000 ekor sapi. Nah, dengan jumlah 20.000 ekor sapi ini membuktikan bahwa di zaman kerajaan Kutai telah mempunyai kehidupan yang cukup makmur dan telah mencapai masa kejayaannya. Nah, sehingga kita lihat dalam kehidupan ekonomi di Kutai itu memang tidak diketahui secara pasti ya, namun dikecualikan salah satu prasastinya bahwa Mulawarman telah mengadakan upacara korban emas dan tidak menghadiahkan sebanyak 20.000 ekor sapi untuk golongan Brahmana. Nah, kemudian di sini kehidupan politiknya dalam kehidupan politik seperti yang dijelaskan dalam Yupa bahwa raja terbesar Kutai adalah Mulawarman, putra Aswawarman, dan Aswawarman adalah putra Kudungga. Dalam Yupa juga dijelaskan bahwa Aswawarman disebut sebagai Dewa Matahari dan dipandang sebagai Waksakerta atau pendiri keluarga raja. Hal ini berarti Aswawarman sudah menganut agama Hindu dan dipandang sebagai pendiri keluarga atau dinasti dalam agama Hindu. Nah, kita lihat ke kehidupan sosial. Ternyata dalam kehidupan sosialnya terjalin hubungan yang cukup harmonis dan cukup erat di Raja Mulawarman dengan kaum Brahmana, seperti yang dijelaskan dalam Yupa bahwa Raja Mulawarman memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana di dalam tanah suci bernama Waprakeswara. Nah, kita lihat lagi dalam kehidupan budayanya. Bagaimana kehidupan budayanya? Kehidupan budayanya itu dapat dikatakan kerajaan Kutai sudah maju karena dibuktikan dengan melalui upacara penghinduan. Apa sih penghinduan? Penghinduan itu pemberkatan memeluk agama Hindu yang disebut Prastyastoma. Nah, Prastyastoma. Nah, sebab berakhirnya kerajaan Kutai. Di sini kita lihat kenapa kerajaan Kutai itu berakhir. Karena kerajaan Kutai yang bernama raja terakhir ya, yaitu tadi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu
Maharaja Dharma Setia itu tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-13, itu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Nah, kesimpulan di sini kita langsung saja bisa kita lihat, yaitu bahwa sebenarnya kerajaan Kutai itu memang kerajaan tertua, kerajaan yang terletak di tepi sungai Mahakam di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat kota Tenggarong, yang diperkirakan kerajaan Kutai sendiri berdiri di abad 4 Masehi dan prasasti tersebut didirikan oleh Raja Mulawarman. Nah, masa kejayaan Kutai sendiri berada dalam masa pemerintahan Mulawarman dengan dibuktikannya yaitu tadi pemberian sedekah kepada kaum Brahmana berupa 20.000 ekor sapi. Nah, dengan jumlah itu membuktikan bahwa kerajaan Kutai mempunyai kehidupan yang makmur dan telah mencapai masa kejayaannya. Namun di sini kita lihat lagi kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Nah, cukup sekian sampai di sini mengenai materi kerajaan Kutai yang dapat Ibu sampaikan. Untuk lebih materi selanjutnya dapat Ibu sampaikan yaitu mengenai kerajaan lainnya, yaitu nanti di pertemuan selanjutnya masih ada kerajaan-kerajaan lain, yaitu masih ada kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Kuno, kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit. Itu bisa kita temukan nanti di materi selanjutnya. Ya, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.